Nah, ini ujinya ada. Ujinya. Lagi ujinya ada. Ada. Hah? Ini ada juga. Gracias.
maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini penceramah kita ini sudah menghubungi. Kebetulan rupanya karena jarang tempat kita ini kan kemarin sekali, rupanya dikiranya jam 7-an. Ini julur pun jam 7 pada dari kurangnya di sini. Bubar sudah. Ini tapi sudah siap anak kesini kita. Ini anak kesini. Jadi ini kalau mau pemain Ayo daripada kita ngomong ke arah kemaruan, kita baca Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumah keluarga kita yang telah meninggal dunia, terkhusus juga kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, hari ini kebetulan Ahul guru Kasbul Anwar yang anak guru Bangil pengasuh pesantren itu kelapaian di Bangil hari ini, jadi sekaligus saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك وقبولا حسنا جميلا جليلا، ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. ثم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ألا تعذب أرواحهم ألا تعذب أرواحهم ألا تعذب أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya sampaikan sebuah undangan besok pagi tanggal 14 November dalam rangka silaturahim Baikar Subuhan yang bertempat di Masjid Agung Baitur Rahman. Penceramah akan disampaikan dua orang penceramah ini. Yang pertama Ustaz Topan, yang kedua Guru Muhnik dari Amuntai, dalam rangka milad Baikar Subuhan sekaligus salat subuh berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahman. Datang lagi kalau ini ada apa? Ya, ini aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah kecelakaan keluarga kecelakaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh akhina al-karim Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Fauzi. Kepada beliau falyatafaddal masykuran majura. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات، ثم إلى روح مشايخنا ومعلمنا والأساتذة. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. الحمد لله رب العالمين. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa taufik, hidayah, inayah, riayahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada nikmatnya yang amat sangat banyak yang harusnya memang kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur di dalam nikmatnya, pasti akan Allah tambah. Kita ini yang banyak ini hidup mengeluh, diberi nikmat padahal banyak nikmat. Oksigen aja sehari itu berapa? Coba kalau kita garing masuk rumah sakit,
Apalagi wah ini corona, bah. Sebotol oksigen aja berapa harganya? Itu baru oksigen. Belum lagi nikmat lain yang Allah berikan. Logikanya saja manusia aja. Bila manusia itu orang harap bersyukur, ada orang beri duit lawan Ustaz Sarani misalnya, nyumbang 10 juta ke majelis. Tapi Sarani rana ya orangnya senyum kada, makanya berterima kasih kada. Nah, oh ya kah? Ya. Biasa kira-kira yang menyumbang nih hendak nyumbang lagi kah kada? Nyata kah? Kada. Ada harapan sih menyumbang lagi. Kenapa? Karena Saraninya kada pandai bersyukur. Coba pian beri orang 5 juta, bah. Makasih banyak lah. Doanya macam-macam tuh. Mudahan biar tambah bungas, dapat laki pulang, wah, babini pulang, wah himong wah, sedih didoakan, tambahi pulang, apalagi yang kurang majelis, wah, itu manusia yang mana sifat kesempurnaan yang Allah berikan di dalamnya itu cuma terbatas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Bersyukur kita kepada Allah, la azidannakum, pasti akan Allah tambah. Oleh karenanya Allah pun menyinggung di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadi yashkur, hanya sedikit kata Allah hambaku itu pandai di dalam bersyukur. Makanya sepaling besarnya nikmat yang Allah berikan adalah agama Islam dan imannya kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita salawat dan salam akan menumbuhkan nama kita di dalam hati baginda Nabi besar Muhammad. Salawat dan salam yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam yang kita baca setiap hari yang akan mengumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mohon maaf terlambat. Pas berangkat keluarga pulang ada kecelakaan jalan tadi. Jadi ke situ hanya di sini. Mudahan dilihat tadi kata Papang. Ya ulun mulu dulu tersampat ada yang diisi soalnya. Hadirin wal hadirat, di dalam kehidupan kita, apalagi di akhir zaman wayah ini, macam-macam ujian, fitnah dan lain sebagainya. Benar kata Nabi SAW, di akhir zaman seseorang bangun pagi Islam, sorenya ada yang sudah kafir, ada yang kafirnya Islam, paginya kafir. Inilah sudah akhir zaman yang kita hadapi, sebagaimana Nabi SAW telah memperingati pada kita. Oleh karenanya, ulun membacakan satu nasihat hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berkaitan tentang bagaimana seorang Islam itu menjaga keislamannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sedikit kita mengenal siapa Abdullah bin Umar. Jangan kita ini tahunya artis saja. Sudah ria ricis bah tahu benar. Tanggal kawin tahu, lakinya tahu, padahalnya kada tahu lawan kita. Lagi keanakan weh ini bah tahun nih pian halilintar itu tahu benarnya. Berapa dan sanaknya 11. Hafal kayaknya halilintarnya kan hafal cucunya.
Ini anak kita hafal, ya Allah. Ini Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, periwayat hadis. Abdullah adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dan dialah yang mengawani abahnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mana pada waktu itu sedikit ulun singgung bagaimana hijrahnya Nabi ke Madinah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi karena takut daripada gangguan, dibunuh, dihalau oleh orang kafir Mekah. Tapi Sayyidina Umar, wah ini lain, preman, tacutnya dunia akhirat. Nah ini bukan hanya manusia, iblis saja takutan dengan Sayyidina Umar. Iblis, bu, tahu lah iblis yang nggak ada sembahyang, iblis. Iblis saja takutan dengan Sayyidina Umar, yang mana pada waktu itu beliaulah orang pertama yang melakukan namanya sholat sunat musafir. Nah, kita tuh dianjurkan juga bila hendak tulak, mudik kamuntai kah, pemangkih kah, berabai kah, kandangan kah, kemana kah, sunat dulu sembahyang musafir dua rakaat. Gampang aja sahaja sembahyang sunat musafir, Allahu Akbar. Bacaannya ya andalan kita tuh Pang, sudah kuliah Qul huwallah, nah itu aja sudah. Bis itu berdoa lagi, berangkat sudah musafir, insyaallah dijaga oleh Allah. Nah ini Sayyidina Umar orang yang pertama. Bukan sholatnya di rumah, di Masjidil Haram, pas di Mekah, di Ka'bah. Habis sholat di Ka'bah, salam, assalamualaikum, doa, pengumuman, wahai orang ahlu Mekah yang hendak menjaga Umar, karena setelah ini Umar mau hijrah ke Madinah, silahkan jaga di lembah sana. Kalau hendak bininya jadi janda, jaga situ. Kalau hendak menjaga Umar di lembah sana, mau anaknya jadi yatim piatu, silahkan jaga di sana. Yang mau orang tua kehilangan anaknya, jaga Umar di sana. Setelah ini mau hijrah. Masya Allah, pemberani luar biasa. Ditantang orang yang mau menghalangi aku, silahkan tunggu situ. Pacangan mati doang bertimpasan dengan Sayyidina Umar. Ini Abdullah bin Umar ini Islamnya sejak kecil. Dari halus sudah Islam. Jadi semasa umur hidup beliau ini melaksanakan haji sebanyak 60 kali, umrahnya 1000 kali. Kita ini hanya sekali 2 kali, sombongnya bah. Undangan aja kada dahahnya, siapa ini aja lain aku ini kada dahahnya, maka mantri 20 tahun sudah bayar sekian, ya Allah kada dahahnya, ya Allah. Ya tuh ada yang orang cerita bacara arwah di rumah haji sedin 3 kali sudah, banyak manusia datang. Anu nak, ambilkan karpet di atas hambal. Yang mana bah? Itu yang abah waktu naik haji yang ketiga. Niatnya hendak sombong orang yang datang kan. Itu yang abah waktu naik haji yang ketiga. Wah, ya masyarakat 3 kali sedin haji sudah. Lalu seorang ulama di sana mengatakan, nah, tahukah kalian betapa capeknya dia selama tiap tahun haji dengan duitnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, 3 kali haji yang semuanya itu begitu melelahkan dia kerjakan cuman dengan pekerjaan satu ucapan saja yang barusan dia ucapkan telah menggugurkan semua pahala hajinya. Na'udzubillah min sombong. Ini Abdullah bin Umar 60 kali haji, kita ini sekali aja sombong sudah. Ada orang haji itu bujur aja ada penghargaan, memang penghargaan. Biar apa? Biar bulik berubah. Sebelum haji kada bagus gawiannya, rawatib kada suah, misal berjamaah jarang. Dikira orang haji sopan kada berjamaah berubah jadinya tanda hajinya mabrur.
mun sebelum haji bagus, datang haji sekalinya kada sembahyang. Nah, ini terbalik ngarannya. Hajinya mah redut ini, tapi jangan kita sangka orang kayak itu. Suudzon ulang si Dini datang haji kada suah kalanggar aja. Mardut sawah hajinya si Dini. Nah, itu sangkaan kada baik kita selalu harus husnudzon. Abdullah bin Umar, Masya Allah. Kita ini guru duitnya ada. Acil corona masih ada waktu lah. Ada juga ulun guru duitnya cukup nukar kain ihram aja. Tulaknya ada kawa sudah. Nah, makna hadis dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid sholat dengan niat menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia, kata Nabi, pulang mendapatkan pahala haji ke Baitullah. Hadiri majelis ta'lim masjid, hadiri sudah tulak kadakawa, pahalanya barang kita dapatkan. Rugi jika pahala tuh nak kawal digambarkan kayak duit berabut pian. Karena ngaran di dunia ini yang berharga apa? Duit. Men akhirat yang berharga pahala. Cuman kada kelihatan pahala itu. Kalau dilihat kayak duit, yang datang jam 5 100.000 sop pertama, yang sop kedua 50.000, kira-kira jam 4 itu datangan sudah, karena tahu nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Ini hadir majelis taklim dapat pahala haji, Masya Allah, nyamannya sudah. Cuman kada dahahnya itu aja, kada depian dapat gelar hahnya ada penting juga. Hah itu bila orang di kiau kada mendengar, nah itu hah jijar hah, nah itu sudah. Jadi kata penting ya. Nah, Abdullah bin Umar, Masya Allah, 60 kali haji, umrahnya 1000 kali. Adalah di kiau haji, kan ada sahabat haji Abdullah bin Haji Umar, tetap aja namanya Abdullah bin Umar, yang mana beliau semasa hidupnya memerdekakan 1000 budak. Berarti sugih benar sidin ini. Dan pernah pada satu waktu datang 2 orang memberikan kepada beliau di waktu majelis seperti ini senilai duit 20.000 dinar. Dinar itu duit emas zaman dulu. Kalau 20.000 dinar ini berapa ratus juta, miliar ini diberikan kepada beliau. Dan tidaklah Abdullah bin Umar itu beranjak dari wadah tempat majelisnya kecuali duit itu sudah habis dibagikannya. Saking pemurahnya, luar biasa. Inilah tanda-tanda bukan kekasih Allah itu pemurah. Karena Nabi berkata, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu adalah disayang Allah, sekalipun dia itu orang yang jahil, tidak berpengetahuan. Kita manusia aja bila ada orang sidin tuh pemurah benar, banyak kada yang memaraki. Banyakkah kada lah? Banyak ketujuh. Aku ketujuh para sidin tuh kenapa? Karena traktir sidin makan, karena dibari sidin duit, nyaman. Manusia aja senang, apalagi Allah. Wal bakhil, pemalar itu aduwullah, musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun dia itu orang yang alim. Mun pamalar kita aja bertetangga pamalar, aur asapnya aja dirasai tiap hari. Kena bakar iwak, kena menyate sidin yang dihiga tetangga umah, nyamannya baunya. Membari kada suah pulang. Kira-kira nyaman kah bertetangga kayak itu? Kada nyaman. Di dunia aja kada nyaman. Nah, itulah orang pemurah, itu tandanya kekasih Allah. Wali apalagi semakin bertambah hartanya, semakin pemurahnya luar biasa. Para aulia, apalagi Nabi, jelas Rasulullah itu tatkala diberikan oleh negeri Bahrain berupa harta benda yang banyak, beliau ngomong pada sahabatnya, wahai sahabatku, besok pagi aku akan bagikan harta pada kalian. Oh, banyak sahabat datang, banyak bagi duit, Nabi bagi duit, bagi harta.
Setelah dibagikan semuanya habis, Nabi pulang ke rumah, "Wahai Aisyah, adakah makanan di rumah?" Kata Aisyah, "Tidak ada." "Kalau begitu aku puasa." "Wahai Rasul, bukannya pian banyak tadi berisi harta? Kenapa kada pian sisihkan sedikit aja gasan kita di rumah?" Jawaban Nabi simpel aja, kada ingat. Ingatnya sahabatnya dibagi semuanya. Mun kita terbalik, apalagi hari haji ya, bagi kupon. Nah, itu jar orang, nah pian bagi akan RT sinilah. Nggih. 100 kupon ya. 30 masuk kantong. 70 aja yang dibagi. Ya Allah, maka sekupon berapa? Sekilo kah? Plastik. Saparapat kali 30, bah parak sabatang paha sapi gitu. Kau berjualan sih di pasar, ya Allah, itu kita mun diberi amanah, mun duit urusannya bah. Aku dulu, keluarga dulu gitu nomor 1. Kena hanyar yang lain, nabi lain, bukan aulia lain, orang dulu bagi semuanya. Kada ada yang disisihkan. Kayak wah ini misalnya ada Pak Haji baru ulun duit setas. Kayak Abdullah bin Umar ya nih. Jarbian guru bagi akan guru. Kayak Abdullah bin Umar, kada ya lah dulu lain Abdullah bin Umar. Paling bian ulun bari 10.000 seorang, sisanya bobul. Lain Abdullah bin Umar, Masya Allah. Kita kenal sahabat Nabi yang luar biasa. Anaknya seorang khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku mendengar hadis dari baginda Nabi SAW. Nabi berkata, bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam kita itu dibina, dibangun atas 5 pondasi. Yang mana kalau satu pondasi aja rusak, otomatis agama Islam kita itu rusak. Kita banyak mencap, aku Islam. Mana KTP? Islam. Bujurkah Islam? Lihat 5 tanda yang kata Nabi SAW ini. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akhir zaman ini banyak syahadat saja, tapi sembahyang ada, zakat ada, puasa apalagi orang puasanya makan di warung siang, orang sunyinya minum di rumah. Ini sudah akhir zaman. Syahadat harus tiada Tuhan selain Allah. Bila ada Allah selain Allah yang mengaku Tuhan, berarti lain tuh Tuhan. Bila ada mengaku Nabi selain Nabi, berarti lain Nabi. Itu aja sudah yang kita pegang. Cuman masalahnya sekarang ini bila diunjuki duit, aku lah masuk Kristen. Wah, kau aja ini gawian Pinang Alih Samarinda ada kayak itu banyak, kalau sedikit orang berilmu, keluarganya orang yang berpendidikan, diberikan duit, yang masuk Kristen dengan bini, dengan anak 2 ekong, nah duitnya. Karena sebulan, tiap bulan kami transfer sekian. Mau masuk Kristen 2 tahun hanya ketahuan keluarga. Pas hari raya, hari Minggu, bubuhan cucu sidin kekanakan ini terkumpulan longan kainya yang seikung hanyar datang terlambat yang Kristen. Tetamu buang kekanakan cucu dari mana ikan? Kami lo tadi habis sembahyangan dengan kai berbagi duit. Ikam kenapa terlambat? Aku dari gereja. Kekanakan polos. Aku dari gereja. Terkajut sepupunya kekanakan. Bupadah dengan mamanya, kekanakan polos. Mak, masa si Anu tadi dari gereja? Nah setelah itu ketahuanlah, disidanglah saudaranya sekalinya sudah masuk Kristen 2 tahun. Gara-gara dunia, duit aja. Kristen, duit sekian. Ini sudah akhir zaman kita diuji keimanan kita macam-macam. Apalagi wah ini sudah ada juga yang dikubur mengaji kada bisa pakai recorder, rekaman baca Yasin. Jadi duduknya ini Samarinda ini duduk di kuburan, recorder baca Yasin. Dilihat
Kenapa pian duduk di kuburan? Ini rekaman baca Yasin, hadiah gesan orang tua. Ikam kada bisa kah baca Al-Fatihah barang kada bisa baca, kada hafal juga Al-Fatihah, kada hafal. Jadi rekaman ini bang, akhir zaman sudah semuanya hendak instan, yang dicari dunia akhirat lupa sudah. Banyak ada juga perkumpulan berselamatan, tapi lain Samarinda ini viral. Berselamatan sekeluarga kada yang bisa baca doa, kada mau undang guru juga. Ngaran weh ini ada HP, pakai Google. Nah, Google kayak anak-anak nonton YouTube. Nah, tinggal picik aja mikrofonnya. Halo Google, bacakan doa selamat. Dibaca Google doa selamat, jamaahnya amin. Itu doa ini instan benar. Jangan, hati-hati. Keimanan kita yang macam-macam. Yang tamat sembahyang kalau usah dikisah lagi. Ketumpukannya amun tayo gurunya bukan Tanah Abang. Nah, itu sudah ada orang Tanah Abang mengaji tamat sembahyang. Hati-hati. Di mana dalilnya tamat sembahyang? Hati-hati, ini akhir zaman ini macam-macam. Sudah bayar 7 juta tamat sembahyang, 7 juta. Ulun ceramah di Handil Balikpapan tuh ada 7 juta guru tamat sembahyang. Karena ditulis namanya, alamatnya, binnya. Karena bilanya mati ditempel di kain kapannya. Karena malaikat tuh melihat kalau itu. Jadi pas malaikat membaca, oh ini yang tamat sembahyang, VIP langsung neraka. Allah, hati-hati. Syahadat jaga, syahadatu alla ilaha. Lisan mengucapkan, hati. Makanya kita sembahyang 5 waktu itu cukup sudah. Di dalam situ ada syahadat, kita bersyahadat. Jaga iman kita, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman Islam kita. Amin Allahumma amin. Wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Jaga salat, inilah intinya orang Islam itu salat 5 waktu. Mun kada sembahyang sama aja dengan agama lain, apa bedanya? Agama lain tuh sama mengajarkan kebaikan. Makanya ini siapa? Menteri kita ini yang pintar banget, menteri kita ini. Tanggal aja bisa dirubahnya maulid. Nyambat agama tuh sama aja. Menyuruh kebaikan sama aja. Sembahyang sama aja, Tuhannya aja yang beda. Ya bungul jualan itu, Tuhannya beda. Tuhannya 3, kita sebutin aja Tuhannya. Intinya kita tuh sama aja, ibadah aja, agama tuh sama aja. Ya Allah, hati-hati ini sudah. Salat jaga, belajar sembahyang, jangan ada kata kutuha sudah. Lebih baik terlambat daripada kada sama sekali. Wah, ini jujur aja kita banyak orang kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Kada paham caranya sembahyang. Ada yang setahun 2 kali aja sembahyang. Bujur lah bujur. Bila hari raya hanya timbuk kopiah. Kadang itu kada suah melihat tuh bang sembahyang. Ada juga yang seminggu sekali, masih mana bagus. Pada setahun 2 kali. Ngitukin umpatan juga sembahyangnya. Bila ulang rokok takana subuh Jumat bingung juga. Hanya kawin. Di rumah mintuha. Jam mintuha bangun subuh. Sembahyang orang sajadah. Sujud langsung. Hanyar suah aku sembahyang kayak ini. Ikam hanyar suah bangun subuh Jumat. Betakun mintuha sopan. Takun bini sama sekalinya bini juga. Kada sembahyang. Aku tahunya bakunun aja bang subuh tuh kada suah 3 kali sujudnya. Nah ini sudah belajar, jangan banyak orang kada paham sembahyang. Sembahyang wudunya berarti terkait wudu airnya berarti belajar juga. Banyak guru banyak, ustadz banyak, kita belajar. Jangan supan, jangan ada kata aku sibuk dunia. Kada ada habis-habisnya dunia, mati yang tinggalkan juga itu rumah, mobil, bini, bungas, kawin bulangnya. Gasan apa
baik ibadah bujurakan, sembahyang bujurakan, belajar bujur-bujur yang merasa kada paham, panggil guru ke rumah. Nyaman wah ini guru ini hakun aja dibawa kemana, siap ke rumah, siap. Ganali amplopnya. Belajari sembahyang keluarga, belajari sembahyang anak cucu, belajari kayak apa yang bujur sembahyang, kayak apa bacaannya yang bujur, tata caranya yang bujur. Mohon maaf banyak orang kada paham. Ada yang pernah bertakun kayak ini, guru ulun bewudu dulu pernah belajar kayak ini, habis basuh muha itu basuh kepala, hanya basuh tangan, terbalik nih. Saya ingat ulun kayak itu guru itu salah wudu pian. Dari umur berapa pian gitu? Dari dulu sudah. Berapa umur pian lo ini? Parak 50. Ya Allah, parak 50 mun 15 aja balik berarti 25. Salahnya sembahyang pian tuh salah. Kada sah sembahyang pian, pucat muhanya. Parak 50 salah sembahyang. Kayak apa ulun guru? Nah, mun kayak apa ini kita beri solusi, jangan diancam. Kada harapan sudah pian nih. Pacang masuk neraka sudah pian nih. Jangan kayak itu. Inna rahmatallah wasi'a, rahmat Allah tuh luas. Innallaha ghafurur rahim, Allah pemaaf, penyayang. Beri motivasi pian taubat. Belajar yang bujur sembahyang. Nih guru banyak belajar. Yang salah diqadha salatnya, diulang. Kayak apa caranya pian kada perlu lagi sembahyang sunat, tahajud kada usah. Gawi yang wajib aja. Minimal hendak sembahyang duhur, qobliyah, sembahyang duhur qadha. Karena habis duhur ba'diyah orang pian qadha. Berarti setiap salat 2 kali salat diqadha. Hitung aja terus. Mun ulun meninggal guru, insyaallah dimaafkan Allah, yang penting berusaha, sudah ada niat untuk mengulang salat yang ditinggalkan itu. Mun dihitung banyak benar, sehari aja 300, setahun tuh 360 hari kah? Nah, setahun kali 25 tahun berapa ribu sembahyang maghribnya, berapa ribu duhurnya. Banyak artinya gawi bagi mitan sembahyang. Maka sembahyang ini orang yang menjaga salat 5 waktu, kata Nabi SAW, kelak di akhirat dibangkitkan 3 golongan. Pertama, golongan bagaikan matahari. Siapa mereka yang bagaikan matahari? Tatkala mereka itu telah masuk waktu salat, mereka sudah berwudu dan sudah berada di masjid. Itu golongan pertama, bagaikan matahari. Ada golongan kedua, ditanya oleh malaikat, siapa kalian yang menyilaukan bagaikan rembulan bulan purnama cahayanya? Kami adalah orang yang menjaga salat. Dengan apa kalian menjaga? Kata malaikat, kami menjaga salat tatkala kami sebelum masuk waktu kami sudah berwudu, dan tatkala orang azan kami berangkat dari rumah menuju masjid. Golongan kedua. Golongan yang ketiga, bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Ditanya oleh malaikat, bagaimana kalian menjaga salat 5 waktu kalian? Kami tatkala mendengar azan kami berwudu dan siap ke masjid. Mun yang masbuk, nah itu lain lagi, kada masuk. 3 aja yang masuk golongan. Jadi jaga betul-betul, karena salat ini kepalanya ibadah. Kalau bagus salatnya, insyaallah yang lainnya bagus. Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang daripada berbuat keji, berbuat kada baik. Ada orang sembahyang tatap aja guru korupsi misalnya. Ada orang sembahyang aja tatap aja yang menipu misalnya. Mungkin sembahyangnya belum bujur, mungkin wudunya belum bujur. Kita ini mencari khusyuk, wah ini tuh ngalih luar biasa. Makanya paling nyaman berjamaah, sudah pasti diterima sembahyang. Mun sorangan pian cari khusyuk bah berat, macam-macam nih pikiran. Masjid aja wah ini macam-macam warna lampunya ya kan. Sekali sembahyang hendak khusyuk, 5 kali takbir Allahu Akbar. Buka mata terlihat tulisan selamat datang di masjid
Baitur Rahman misalnya. Nah, ada tulisan kalau mau kada mau tak baca kita tak lihat tuh nah di hati hilang khusyuknya. Apalagi yang sembahyang ini macam-macam bajunya. Mbah takbir melihat baju kawan di muka. Garda terdepan, Banser, nah, laskar macam-macam. Apalagi yang untuk nih bikers, nah, ganggu sembahyang jangan tuh kayak itu. Tapi ya juga balang gambar naga tapihnya, nah aja kawan bagusnya, tapi kawan di muka ini, nah jadi paling bagus tuh polos juga kada mengganggu orang sembah itu khusyuk. Apalagi ikhlasnya berat lagi itu. Ikhlas paling susah itu ikhlas. Ada orang bawa undangan aja, coba biar bawa undangan. Berarwah lah di rumah sore ini, datangan orang. Mbah datangan suruhi kopi aja segelas orang. Selesai doa, nah jurang kiri kanan apa kita? Itu aja, kopi aja. Ya Allah, jangan tahu ada datang aku. Maka sudah kada makan istilah di rumah. Maka ada yang bawa lombok sudah. Kira dengan sop makanannya. Nah itu bang sudah. Ikhlas ngalih kita ini. Khusyuk ngalih. Paling nyaman jamaah. Salat jamaah kata Imam Ghazali pasti diterima Allah. Semakin banyak semakin bagus. Mungkin imamnya khusyuk, mungkin imamnya waktu takbir khusyuk, makmumnya ada khusyuk waktu ruku, makmum satunya khusyuk waktu Fatihah, dikumpul semuanya sempurna, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itaiz zakah yang ketiga. Syahadat salat ketiga, menunaikan zakat. Tunaikan, keluarkan haknya harta. Karena Nabi mengatakan hassinu amwalakum bizakah. Bentengi harta kalian itu dengan zakat. Benteng zakat. Bila zakat tuh ngeluarkan caranya, keluarkan duitnya, jangan di bank. Duitnya nak andak. Japai sahaja aku mengeluarkan zakat harta misalnya untuk berapa golongan yang sekarang ada. Karena pisahkan duitnya dibagi fuqara, orang fakir, orang miskin sekian persen, orang yang besi hutang fisabilillah. Lalu bila ada tetamu orang fakir, bari ambil jatahnya orang fakir. Lalu zakat itu rata terbagi. Maka kalau sudah orang mengeluarkan zakat, semua orang Islam ini pasti sudah kada pacangan ada orang miskin di kota tersebut. Yang ada ini bila zakat, iya mun 1 juta 2 juta masih nyaman mengeluarkan. Sudah 100 zakatnya, 1 zakatnya, wah barat mengeluarkan. Bini pulang melihat, apa itu duit banyaknya? Zakat kita tahun ini, banyaknya itu. Kau nukar tas, kau nukar emas, kau nukar rumah. Nah itu sudah. Ujiannya di bini ada juga, di anak ada juga. Nah, keluarkan zakat. Itu benteng harta kita tuh zakat. Makanya banyak orang kada berzakat, kada berkah hartanya gampang kalau Allah sudah hendak mencabutnya, garing sidin. Sebulanan kada sembuh-sembuh, berobat sana sini habis duitnya, selesai. Ngumpulkan puluhan tahun, luar biasa. Yang penting kita tuh sedikit barokah. Barokah membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Duit banyak tapi kada berkah. Yang ada pusing terus hidupnya, dikira nyaman orang sugih. Kita miskin ini nyaman melihat rumah, kenal nyamannya sidin tuh. Mobil banyak, maka bini bungas-bungas 3 ikung misalnya. Dikira nyaman kah? Guring aja sidin kada kau guring sekalinya malam. Orang sugih. Tilam puluhan juta. Ranjang ratusan juta. Spraynya sutra saking sugihnya. Berapa situ? Kada tuh guring sidin. Macam-macam pikiran. Bisnis yang di sana kayak apa, yang di sana kayak apa, yang di sana kayak apa. Bahkan orang sugih itu hendak guring pakai obat. Bujur minum obat dulu nah. Hanya kau guring malam. Orang kita miskin bagi tukang beca nyaman benarnya. Berhutang kada ada misalnya hidup. Bila ada duit tukar lauk, bila kada ada nasi beuyah pakai kecap. Punya kada hadir undangan orang dapat nasi nyaman benar. Sekali kada ada penumpang berabah sidin hari hujan
tak guring di beca situ. Tanganga pulang. Nah, mengaruh pulang. Itu biar nikmat benar sidin itu. Kada berhutang pulang hidupnya. Mau yang sugih ini hutang banyak. Guring pakai obat. Nah, nyamankah kada? Kada nyaman. Nyaman tuh kita besi harta, syukuri, terima apa adanya. Yang penting berkah. Itu hasinu amwalakum bizakat. Keluarkan zakat. Kemudian Nabi melanjutkan, wadawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Nabi yang berkata, paling mujarabnya obat orang sakit sedekah. Tapi obat dulu, ikhtiar dulu ke dokter berobat, jangan bersedekah aja. Aku sedekah aja garing nih, insyaallah sembuh. Ujar guru semalam, dawu mardakum bisadaqah. Nabi mengatakan berobatlah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Benar, itu paling mujarab kata ulama. Tapi ikhtiar dulu. Habis ikhtiar hanya kita berdoa, itu namanya tawakal, sedekah. Nah, sedekahnya sama kayak zakat. Duitnya lihat kan, misalnya 100.000, misalnya 1 juta, japai duitnya sahajaku mengeluarkan untuk bersedekah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, mungkin kada hafal bahasa Arabnya, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Karena Allah Ta'ala sedekahkan fakir miskin, yatim piatu, janda kah apakah, sedekahkan. Lalu dengan sedekah ini kata ulama paling mujarab menyembuhkan misalnya penyakit biniku kah, penyakit anakku kah misalnya, dan lain sebagainya. Dawu mardakum bisadaqah, sedekah. Itu namanya tawakal. Jangan juga mendengar hadis Nabi, kata Nabi, barang siapa membaca Waqiah tiap malam, rizkinya tidak akan putus-putus, pasti kaya. Misalnya aku kada begawian lagi sudah, baca Waqiah aja tiap malam, bila pagi sembahyang duha 100 kali, sudah sugih aku. Nabi mengatakan bujur, tapi harus ada usaha. Kita ini banyaknya mah hayal ngarannya itu. Aku hendak naik haji, mudah naik haji, begawi kada, menabung kada. Nah ini ngarannya mahayal. Niat naik haji ada tabungannya, begawi sehari 20.000 masuk. Karena kita banyak 50.000 sehari. Di 5 tahun, 6 tahun buka kawa saikung daftar haji. Itu namanya usaha. Niat ada, usaha ada, tawakal. Ta'iz zakah, tunaikan zakat Islam. Yang keempat, wa hajjil bait, pergi berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Mau ada duit berangkat, umur sehat, awak sehat, umur panjang masih berangkat. Lawas gurai mantri, ikuti aturannya mantri. Men banyak duit lebihan, VIP berangkat 2 tahun kan, 5 tahun kan, nunggu setahun berangkat 100 juta misalnya, duit banyak, se-M bisa duit, sudah berangkat haji. Karena belum haji wajib berangkat. Dan yang terakhir, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur semua, kita bisa bertemu lagi bulan Ramadan yang mulia. Di sanalah kita menanam, memanen daripada pahala-pahala yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini kita diberikan oleh Allah, tidaklah beranjak dari tempat ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat kita berkat majelis mulia ini Allah kabulkan, hajat dunia dan hajat akhirat, amin Allahumma amin. Dan Allah meninggal dunia, kita semua diberikan, sebelum kita meninggal dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidup yang bahagia, yaitu umur sehat, umur panjang di dalam taat, harta yang melimpah banyak tapi tidak ada hisabnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salih bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina ya rabb futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum ta'wil al-Qur'an al-'azim innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit banyaknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma